Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfi Wahyu Ihsan, NIM 2502010131, Program Studi PJJ Manajemen. Saat ini, Cyber Coffee sedang menghadapi tantangan penurunan laba, dan pemiliknya memiliki dua pilihan strategi besar untuk tahun 2026, yaitu apakah harus melakukan efisiensi biaya atau justru melakukan ekspansi secara besar-besaran. Nah, situasi bisnis dan tantangan strategis. Cyber Coffee menghadapi tantangan penurunan laba dan margin yang menipis. Manajemen memerlukan evaluasi secara menyeluruh untuk menentukan arah strategi di tahun 2026. Sebagai seorang konsultan, kita akan coba untuk analisis dalam hal: satu, diagnosis kesehatan finansial saat ini; dua, simulasi skenario, efisiensi versus ekspansi; yang ketiga itu rekomendasi berbasis data untuk pertumbuhan laba. Baseline-nya adalah harga jual yaitu 30.000 per cup dengan volume 3.000 cup per bulannya, dan biaya tetapnya sekitar 45 juta per bulan, dan biaya variabelnya 12.000 per cup. Nah, untuk diagnosisnya, kita akan coba cek dulu di bagian margin kontribusi dan profitabilitas produk. Nah, sesuai dengan ilustrasi gambar, dengan harga jual 30.000, terdapat 18.000 sebagai margin kontribusi, sedangkan 12.000-nya merupakan biaya variabel. Nah, dapat kita simpulkan, rasio margin kontribusinya atau CMR-nya itu 60%. Artinya, setiap penjualan Rp1, 0,6-nya itu merupakan margin kontribusi yang berguna untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Dari diagram ini, mulai kita lihat analisis risiko titik impas atau break-even point. Dengan dapat kita pahami bahwasanya di angka 2.500 cup baru akan tercapai titik impas. Nah, di kondisi saat ini dengan penjualan 3.000 cup, artinya perusahaan sudah mencapai titik impas dan melewatinya. Dapat kita katakan kondisi saat ini cukup aman. Nah, mungkin detailnya seperti ini ya. Kesehatan finansial saat ini dengan total margin kontribusi yaitu Rp54 juta, di mana 3.000 cup kita kalikan dengan 18.000, kita kurangi dengan biaya tetap Rp45 juta, sehingga tersisa laba operasi 9 juta. Nah, kesimpulannya di kondisi saat sekarang ini, sebenarnya perusahaan ini untung. Hanya saja 9 juta itu masih cukup kecil atau relatif kecil, mengingat volume operasionalnya yang cukup besar. Sehingga diperlukan strategi baru. Nah, kita ada coba dua skenario di sini. Yang pertama, strategi efisiensi. Yang kedua adalah strategi ekspansi. Di efisiensi, kita akan coba untuk pangkas biaya promosi, kita gantikan ke bahan baku organik. Dampaknya, fixed cost-nya turun, sedangkan variable cost-nya naik karena kita menggunakan bahan organik. Di opsi B-nya, kita coba untuk ekspansi dengan tindakan merenovasi tempat dan menambahkan live musik. Fixed cost-nya akan bertambah signifikan, tapi proyeksinya volumenya akan dinaikkan sekitar 40%. Kita coba analisis. Untuk opsi A, biaya tetap barunya Rp40 juta, artinya ada penurunan sekitar 5 juta. Sedangkan dengan penggunaan produk organik, biaya variabelnya naik dari 12.000 menjadi 14.000. Sehingga margin kontribusinya turun 16.000 jadi 16.000 dan membentuk CMR baru 53,3%. Proyeksi labanya menjadi Rp8 juta dengan asumsi penjualan tetap 3.000 cup. Verdiknya negatif karena pengamatan biaya tetap tidak mampu menutup kenaikan biaya variabel. Laba turun dari kondisi saat ini. Nah, untuk opsi B, kita coba dengan strategi yang ekspansi, yaitu dengan biaya tabarnya naik menjadi 60 juta disebabkan oleh renovasi dan penambahan musik, tapi ada angka harapan untuk volumenya menjadi 4.200 cup, sehingga margin kontribusinya tetap, tapi BP barunya juga naik
3.333 cup. Nah, proyeksinya dengan kenaikan volume tadi, sehingga proyeksi labanya menjadi 15.600.000. Dengan total MK, margin kontribusinya 75 juta 600 rupiah. Verdiknya menjadi positif. Laba meningkat signifikan, lebih kurang 73%, meskipun resiko BP lebih tinggi. Nah, untuk komparasinya sebagai berikut, saat ini CR-nya 18.000, BP-nya 2.500, labanya 9 juta. Di opsi A, CR-nya turun ke 16.000, BP-nya masih sama, labanya menjadi 8 juta. Sedangkan di opsi B, CR-nya 18.000, BP-nya 3.333, lebih tinggi, tapi proyeksi labanya juga menjadi lebih tinggi 15,6 juta. Jadi, untuk opsi B, strategi ekspansi, kita dapat memaksimalkan laba, memberikan peningkatan laba tertinggi 15,6 juta dibanding 9 juta saat ini. Marginnya lebih sehat karena mempertahankan MK 18.000 per cup, berbeda dengan opsi A yang menggerus margin. Positioningnya, renovasi dan live musik berpotensi meningkatkan daya tarik brand dan keberlanjutan usaha. Mitigasi risiko dan catatan implementasi. Risiko utamanya adalah opsi B menaikkan titik impas menjadi 3.333 kap. Jika volume gagal mencapai 3.333 kap, perusahaan akan merugi. Faktor kunci keberhasilannya adalah kita harus bisa memvalidasi bahwasannya target kenaikan volume 40% tadi itu realistis. Dan yang selanjutnya, eksekusi strategi promosi untuk live musik atau renovasi sehingga efektif untuk mendatangkan traffic. Kesimpulannya, menurut saya, jika saya di posisi tersebut, saya akan memilih opsi B, karena langkah yang paling optimal untuk pertumbuhan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekilafan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.